Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Dwi Novi Astuti dengan NIM T2019-7041. Perkenalkan, nama saya Siti Nailatul Ummah, NIM T2019-7078. Pertemuan kali ini kami dari kelompok 13 akan membahas mengenai subring atau ring bagian. Nah, yang pertama yaitu definisi dari subring. Definisi 3.12. Misalkan R ring dan S subhimpunan tak kosong dari R, maka S dikatakan subring dari R dinotasikan S subhimpunan R jika S merupakan ring terhadap operasi biner yang sama pada R. Jadi gini, sebuah himpunan S dari suatu ring R dikatakan subring dari R jika S juga merupakan ring terhadap operasi yang sama seperti pada R. Misalkan ada sebuah ring R akan dibuktikan subhimpunan S merupakan subring dari R. Nah, caranya bagaimana? Apakah kita harus membuktikan semua syarat yang ada pada ring? Kita tidak perlu membuktikan semua syarat pada ring yang ada pada S, tapi kita cukup melakukan uji subring. Uji subring dapat dilakukan dengan menggunakan teorema 3.3, yang mana sebuah subset dari S pada suatu ring R disebut subring dari R jika dan hanya jika untuk setiap A, B elemen S memenuhi S bukan elemen harus tak kosong, jadi S itu harus tak kosong. Yang kedua, A min B elemen S. Nah, yang ketiga, A, B elemen S. Nah, jika ketiga syarat itu sudah terpenuhi, maka sudah cukup mewakili semua sifat-sifat pada ring. Selanjutnya yaitu mengenai bukti. Misalkan S subring, maka S adalah ring. Yang mana misalkan syarat 1, 2, dan 3 dipenuhi, akan dibuktikan bahwa S memenuhi ke-8 aksioma ring. Jadi tertutup terhadap perkalian otomatis dipenuhi oleh syarat yang ketiga. Karena S merupakan subhimpunan dari R, maka sifat asosiatif dan komutatif terhadap penjumlahan, sifat asosiatif terhadap perkalian, dan juga sifat distributif dari R. Artinya, sifat-sifat itu berlaku di semua S, karena berlaku juga di R. Oke, misalkan A elemen S. Nah, di sini merupakan 2, yang mana didapat A min A elemen S, karena A min A sama dengan 0, maka 0 elemen dari S. Jadi pada unsur identitas 0 di S. Selanjutnya, karena 0 A elemen S, maka berurut 2, yaitu didapatkan 0, min A elemen S. Karena 0 min A sama dengan min A, maka min A sama dengan S. Dengan demikian, jika A elemen S, maka A min B elemen S. Sehingga menurut syarat yang kedua diperoleh, A min A dikurangi min B elemen S. Karena A min A dikurangi min B sama dengan A plus B, maka A plus B elemen S. Jadi sifat tertutup terhadap penjumlahan dipenuhi di S. Terbukti S memenuhi 8 aksioma ring. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh. Himpunan bilangan genap atau kita lambangkan E besar membentuk ring bagian dari himpunan bilangan bulat Z.
Jadi kita harus membuktikan bahwasannya himpunan bilangan genap E itu adalah ring bagian dari himpunan bilangan bulat Z. Kita buktikan. E itu elemennya adalah 2K, di mana K adalah elemen himpunan bilangan bulat. Kenapa kok 2K? Karena 2 itu dikalikan elemen bilangan bulat, itu pasti hasilnya adalah genap. Kalau kita kalikan ya. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Dan seterusnya. Setelah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya bahwasannya suatu himpunan itu dikatakan ring bagian jika tertutup terhadap operasi perkalian. Jadi kita harus membuktikan bahwasannya bilangan genap E itu tertutup terhadap operasi perkalian. Jadi di sini 2M kali 2N. Ini sebenarnya sama aja dengan 2K. Di sini saya ganti variabelnya adalah M dan N. Agar dalam melakukan perkalian, operasi perkalian itu dapat dibedakan. Jadi 2M dikali 2N sama dengan 2 dikali M kali 2N. Kenapa kok ini di sini 2? Karena melihat dari E itu adalah 2K. Jadi 2 ini sama aja K. Di mana M kali 2N adalah bilangan bulat. Sehingga dengan menggunakan hukum asosiatif perkalian, maka hasil kalinya masih dalam bilangan genap E. Tertutup terhadap pengurangan. Kalau di sini tadi terhadap perkalian, kalau di sini operasinya adalah pengurangan. Jadi 2M dikurangi 2N sama dengan 2 dikali M kurangi N, di mana M kurang N adalah bilangan bulat. Bilangan bulat tertutup terhadap operasi pengurangan. Sehingga ini masih dalam E atau bilangan genap, himpunan bilangan genap. Contoh selanjutnya, 0,2,4 adalah subring atau ring bagian dari Z6. Z6 adalah penjumlahan bilangan bulat modulo 6. Kita ketahui bahwasanya anggota dari Z6 adalah 0,1, 2, 3, 4, dan 5. Kita buktikan bahwasanya 0,2 itu adalah subring dari Z6. Dengan syarat bahwa 0,2,4 adalah tertutup terhadap pengurangan. Jadi di sini saya menggunakan tabel Cayley, yaitu 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 2, min 2, min 2 modulo 6 adalah 4, dan seterusnya. Bisa kita lihat bahwasannya di sini hasilnya adalah tertutup terhadap bilangan 0,2,4. Terus syarat selanjutnya adalah kita harus buktikan bahwasanya 0,2,4 adalah tertutup terhadap perkalian. Di sini saya juga menggunakan tabel Cayley, yaitu 0 kali 0 adalah 0, 0 kali 2 adalah 0, 0 kali 4 adalah 0, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh hasil bahwasannya hasilnya adalah tertutup terhadap perkalian. Karena kedua syarat ini sudah terpenuhi, maka terbukti bahwasanya 0,2,4 adalah subring atau ring bagian dari Z6. Perhatikan bahwasanya 4 adalah unity di 0,2,4. Kita ketahui bahwa unity adalah identitas di operasi perkalian. Kita fokus pada operasi perkalian. Untuk mencari identitas adalah suatu bilangan dikalikan dengan identitas adalah menghasilkan bilangan itu sendiri. Di mana di sini
Nah, suatu bilangan adalah 0,2,4 dikali berapakah yang menghasilkan 0,2,4? Berapa? Dikali 4. Bisa kita lihat di tabel kali ya. 0 kali 0, 0. Ini kan hasilnya 0 semua ya. Berarti tidak memenuhi. 2 kali 0, 0. 2 kali 2, 4. Nah, ini tidak terpenuhi. 4 kali 0, 0. 4 kali 2, 2. 4 kali 4, 4. Berarti identitasnya adalah 4. Karena 4 dikalikan dengan suatu bilangan itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Selanjutnya, perhatikan bahwa 1 adalah uniti dari Z6. Jadi di sini saya sudah membuat tabel Cayley dari Z6. Kita cari identitasnya atau unitinya. Apakah benar 1? Kita lihat suatu bilangan dikali dengan identitas, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Di sini bilangannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dikali berapakah yang hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5? Dikali berapa? Kita lihat ya, 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. Ini kan hasilnya 0 semua ya, berarti bukan. Nih, 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. 1 kali 4, 4. 1 kali 5, 5. Di sini kan hasilnya adalah suatu bilangan itu sendiri. Maka dari itu, 0,1, 2,3, 4,5 dikalikan 1 adalah hasilnya 0,1, 2,3, 4,5. Maka terbukti bahwasanya 1 adalah uniti dari Z6.